Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat ke-32 sampai pasal 5 ayat yang ke-11 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu dengan suatu kegentaran hati, dengan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang suci dan kudus, Allah yang tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan, dan Allah yang menghendaki gereja-Mu menjadi sebuah gereja yang jujur dan murni di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau adalah Allah yang mengerti setiap motivasi hati kami dan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati kami, yang tidak ada satu orang pun yang mungkin mengertinya secara mendalam dan secara tepat selain daripada Engkau dan diri kami sendiri. Dan kami harus berhadapan dengan Allah yang seperti ini dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau boleh menguji hati kami, Kau boleh memurnikan hati kami melalui setiap kebenaran firman yang dikabarkan, yang kami dengar, yang kami pelajari, yang kami baca, yang sesuai dengan kitab suci-Mu, yang adalah firman-Mu sendiri. Pimpin kami, berikan kelembutan hati kepada kami sekali lagi untuk mendengar firman-Mu dan menerima kebenaran dari firman-Mu ini.
Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai pembicaraan atau pengabaran dari firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sampai kepada satu bagian di mana gereja itu atau berbicara tentang cara hidup dari gereja Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal keempat ayat 32 sampai ayat yang ke-36 atau ayat yang ke-34, lalu Bapak Ibu bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 2. Di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa ada satu persamaan di dalam ciri-ciri dari gereja mula-mula. Misalnya mereka adalah gereja yang bersatu hati, mereka adalah gereja yang mengutamakan firman Tuhan, lalu mendengarkan perkataan dari para rasul di dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada di dalam gereja tersebut. Tetapi pada waktu kita melihat antara pasal 2 dengan pasal yang keempat ini, tentunya ada perbedaan yang ada di antara pasal 2 dengan pasal yang keempat itu, yang menunjukkan ada satu organisasi yang lebih sistematis yang dilakukan di dalam pasal yang keempat dibandingkan dengan pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki kasih kepada sesama jemaat mereka atau sesama dari orang-orang percaya, seperti halnya yang terjadi di dalam pasal yang keempat. Orang-orang miskin diperhatikan, kebutuhan mereka dicukupkan. Tetapi di dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara akan melihat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara personal dari jemaat yang satu kepada jemaat yang lain. Jadi pada waktu mereka melihat ada saudara seiman yang lain berkekurangan, maka mereka secara otomatis bertindak untuk menolong mereka yang berkekurangan itu secara pribadi mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat ke-32 dan seterusnya, di situ ada semacam pengaturan yang dilakukan di dalam gereja mula-mula yang lebih baik dibandingkan pasal kedua, di mana ketika orang-orang Kristen ingin memberikan dukungannya kepada jemaat yang ada di dalam kekurangan, mereka tidak secara personal datang kepada jemaat itu untuk memberikan dukungannya. Walaupun saya percaya tetap ada bagian itu, tetapi mereka lebih menyerahkan tanggung jawab itu kepada para rasul. Jadi mereka membawa uang mereka, atau mereka membawa hasil dari apa yang mereka jual, yang mereka miliki kepada para rasul dan meletakkan itu di hadapan para rasul untuk para rasul kemudian mengelolanya di dalam gereja dan mendistribusikannya kepada orang-orang Kristen yang ada di dalam kekurangan atau di dalam kesulitan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Saya percaya itu diakibatkan oleh perkembangan dari gereja. Yang makin lama, makin banyak jumlah orang Kristen yang hadir di dalam gereja itu. Dan makin lama, makin orang Kristen yang satu dengan orang yang Kristen yang lain tidak memiliki relasi yang saling mengenal dengan lebih erat dan lebih dekat satu dengan yang lainnya. Karena jumlah dari orang-orang Kristen pada waktu itu dimulai dari 3.000 orang, lalu berlanjut menjadi 5.000 orang. Itu pun laki-laki. Kalau Bapak Ibu tambahkan dengan perempuannya dan dengan anak-anaknya, mungkin jumlah orang Kristen yang percaya pada waktu itu ada yang mengatakan bisa sampai 10 ribuan orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Makanya kalau kita lihat kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, kenapa para rasul kemudian menunjuk ada 7 orang diaken untuk melayani jemaat yang ada? Karena ada persoalan yang timbul di dalam gereja, karena begitu banyak janda yang ada, baik itu dari kelompok orang Yahudi ataupun dari orang non-Yahudi, sehingga ada janda-janda dari orang non-Yahudi yang tidak terlayani dengan baik. Akibatnya para rasul berkata, kami tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kami harus fokus kepada pemberitaan firman dan pada doa. Lalu siapa yang menjadi tanggung jawab atau bertanggung jawab untuk mengurus masalah itu? Yaitu dipilihlah 7 diaken untuk mengelola hasil dari pengumpulan jemaat itu untuk didistribusikan kepada janda-janda miskin atau orang-orang yang kurang mampu di dalam gereja Tuhan. Jadi mengapa dicatat kembali? Satu sisi saya percaya itu mau menunjukkan
bagaimana kehidupan dari gereja mula-mula yang ada pada waktu itu. Bagaimana mereka biasa bersekutu satu sama lain, bersatu hati, lalu kemudian mempelajari firman, berdoa, dan itu menjadi satu ciri yang harus dilanjutkan sepanjang gereja ada di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab juga menyatakan gereja akan makin bertumbuh, Roh Kudus yang memberi pertumbuhan itu. Dan ketika gereja makin bertumbuh, itu berarti kita butuh organisasi. Kita butuh pengaturan yang ada di dalam gereja ini, supaya pelayanan bisa dilakukan secara lebih baik dan lebih tepat sasaran di dalam dunia ini. Nah, Pak Tong sendiri seringkali berkata, visi misi itu harus mendahului organisasi. Organisasi tidak boleh menjadi penghambat dari visi misi dari pelayanan gereja Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena pada waktu gereja makin berkembang, organisasi ada, keadaan makin established seperti itu. Seringkali kita berpikir bahwa organisasi itu lebih utama. Bagaimana kita mengatur bagian-bagian yang ada itu penting. Bagaimana bagian-bagian yang ada itu bisa berfungsi dengan baik itu penting. Itu saya tidak salahkan. Itu adalah hal yang penting. Itu adalah hal yang baik. Tetapi seringkali yang terjadi adalah semuanya hanya pada fokus kepada bagian bidang mereka masing-masing dan mengabaikan peran penting yang diberikan Tuhan di dalam gereja yang membuat adanya organisasi tersebut. Dan peran penting itu apa? Atau panggilan penting itu apa? Saya percaya itu adalah Injil. Kabar tentang Kristus. Berita di mana Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus dikabarkan oleh semua orang Kristen, oleh gereja Tuhan sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian bagaimana orang Kristen yang satu dengan orang yang Kristen yang lain itu memelihara kasih persaudaraan satu dengan yang lain, yang dinyatakan dengan satu sikap yang menolong mereka yang ada di dalam kekurangan. Dan semua itu bisa dijalankan melalui apa secara lebih baik? Yaitu organisasi. Ada orang-orang tertentu yang dipanggil untuk mengurusi bidang-bidang tersebut. Supaya apa? Pelayanan Kristus bisa terjadi secara lebih baik dan lebih tepat. Itu tujuannya. Jadi kita jangan sampai jatuh ke dalam satu sikap. Yang penting adalah organisasi. Yang penting adalah tata cara, aturan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan gereja mula-mula, justru yang terjadi adalah terbalik. Misalnya ambil contoh seperti ini ya. Kalau kita ingin menginjili atau mengadakan satu acara tertentu di dalam gereja, saya mau tanya, uang penting nggak? Penting ya. Kalau nggak ada uang, nggak bisa jalan kan? Pertanyaan berikutnya adalah, kalau uang penting, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengadakan satu kegiatan gereja itu apa? Uang atau visi misi dulu? Gerakan hati dan SDM orang yang terpanggil untuk melakukan pelayanan itu. Yang mana yang lebih penting? Kalau uangnya tidak ada, jalan nggak pelayanan itu? Kalau orangnya apa adanya, jalan nggak pelayanan itu? Seharusnya jalan kan? Itu yang benar. Dan bagaimana kecukupannya? Ya kita doa dan bergantung kepada Tuhan dan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh punya beban di situ. Mereka yang tergerak untuk mendukung pelayanan itu. Makanya kalau saudara baca di dalam Kisah para rasul ketika ada visi Tuhan, dia tidak pernah menunggu gereja mendukung terlebih dahulu. Tetapi mereka terus akan pergi mengabarkan Injil, memberitakan firman Kristus. Lalu ada jiwa-jiwa yang bertobat di situ yang berkumpul. Tapi ketika jiwa-jiwa yang bertobat dan berkumpul itu bersatu satu sama lain, yang menyadari akan kasih karunia Kristus, dari situ mereka menyatakan satu kehidupan yang saling mengasihi dan mendukung pelayanan Tuhan. Itu yang terjadi di dalam gereja mula-mula.
Makanya kalau saudara perhatikan di dalam perkembangan gereja, ketika Roh Kudus bekerja untuk memperkembangkan gereja, ada beberapa ciri yang muncul di dalam sebuah gereja yang menyatakan kalau gereja itu bertumbuh. Dan di dalam bagian ini, pasal keempat ayat 32 sampai dengan pasal yang kelima ini, ada 3 kata yang muncul dengan satu istilah great atau dalam bahasa Inggrisnya ya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia bukan dalam kata great munculnya. Yang pertama adalah, saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar. Di situ kuasa yang besar itu bahasa Inggrisnya adalah great. Para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu di bagian yang berikutnya adalah dalam kasih karunia atau dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bahasa Indonesia LAI terjemahkan dengan melimpah-limpah, tetapi di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai great grace. Great itu besar dan grace itu adalah kasih karunia atau kebaikan yang ditunjukkan oleh jemaat. Lalu ada satu lagi kata yang muncul di dalam gereja mula-mula yang penting sekali, yang menyatakan kalau gereja itu bertumbuh. Ada yang bisa tebak nggak? Kata apa itu? Kalau kita bilang gereja yang besar, gereja yang diberkati, gereja yang bertumbuh, ditandai dengan apa biasanya? Jemaat yang banyak kan? Lalu apa lagi? Suasana yang menyenangkan dan nyaman begitu. Yang memberikan satu ibadah yang membuat kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi perasaan diri yang ada di dalam hati kita. Betul nggak? Lalu semua orang bisa memuji Tuhan untuk mengekspresikan jiwanya itu di hadapan Tuhan. Gitu nggak? Menariknya adalah gereja mula-mula nggak seperti itu loh. Gereja mula-mula ketika bicara tentang besar atau bertumbuh, pertama apa? Mereka tunduk di bawah kuasa atau mereka mengabarkan Injil atau firman Tuhan yang diteguhkan oleh kuasa yang Tuhan berikan kepada para rasul pada waktu itu. Mereka memiliki cinta kasih antara satu dengan yang lain, dan cinta kasih itu dinyatakan dengan satu kehidupan yang memperhatikan jemaat yang berkekurangan di dalam gereja. Yang ketiga ini yang seringkali dilewatkan, yaitu mereka memiliki ketakutan yang sangat besar. Saudara bisa baca itu di ayat yang tadi, misalnya ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu saudara juga bisa bandingkan dengan ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu saudara juga bisa membandingkan dengan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41, 42, lalu ayat 43 kita baca bersama ya. Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 43 sama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan mengapa mereka memiliki rasa takut yang begitu besar sekali? Saya percaya sebabnya adalah karena Tuhan menghendaki gereja bertumbuh di dalam kemurnian. Pada waktu gereja bertumbuh, saudara jangan berpikir bahwa itu berarti ada jumlah yang banyak. Itu berarti kita bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita pandang baik sendiri. Termasuk hal-hal yang memuaskan kedagingan kita, itu kita boleh lampiaskan di dalam gereja untuk menjadi satu daya tarik orang datang untuk beribadah kepada Tuhan Allah.
Di dalam gereja mula-mula hal itu tidak pernah bisa terjadi. Karena pada waktu mereka bertumbuh, ada yang berani bermain-main dengan Tuhan, menipu Tuhan, atau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan akan menghukum gerejanya atau orang Kristen yang melakukan dosa itu. Sehingga menimbulkan satu ketakutan yang besar di dalam jemaat Tuhan. Memang ini adalah satu peristiwa yang tidak selalu terjadi tiap minggunya di dalam gereja. Tetapi ini menjadi satu peringatan yang Tuhan berikan di dalam gerejanya. Khususnya ketika gereja itu mulai terbentuk di dalam dunia ini, mulai makin besar. Tuhan ingin menyatakan kalau Tuhan ingin gerejanya itu ada di dalam kekudusan dan kemurnian. Dan caranya bagaimana? Dengan mematikan Ananias dan Safira yang melakukan dosa di hadapan Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hidup di zaman itu, ada peristiwa ketika seseorang melakukan dosa di hadapan Tuhan, mendadak dia mati di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu masih bisa datang dengan sembarangan? Bapak Ibu bisa datang dengan terlambat? Bapak Ibu bisa tidur di dalam gereja? Bapak Ibu Saudara bisa melakukan dosa dan tetap memelihara dosa di dalam kehidupan walaupun tampil di dalam gereja seperti orang-orang Kristen yang baik dan kudus, tapi di dunia hidup di dalam dosa dan perzina dan segala sesuatu kekerasan yang dilakukan? Bisa tidak? Bisa ditambah lagi listnya? Saya yakin gak mungkin. Karena apa? Pada waktu kita hadir di hadapan Tuhan, Tuhan ingin gerejanya murni dan suci atau kudus. Sedangkan kita berdosa, kita celaka. Saya percaya kecelakaan yang dialami oleh Ananias dan Safira di sini, itu bukan satu hukuman kekal yang terjadi bagi diri mereka. Tetap banyak sekali yang menafsirkan mereka adalah orang Kristen yang baik. Orang maksud baik itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sejati ya. Walaupun mereka masih bisa melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memakai dosa mereka untuk mendidik jemaat. Ada yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya pada waktu Tuhan menjatuhkan hukuman mati kepada Ananias dan Safira, sebenarnya Tuhan bukan hanya menghukum mereka, tetapi Tuhan memberikan karunia-Nya kepada Ananias dan Safira. Saya waktu mendengar itu saya kaget, mikir, benar nggak ya? Pada waktu itu Tuhan memberikan karunia-Nya kepada Ananias dan Safira. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, saudara bisa bandingkan dengan surat Korintus. Di dalam surat Korintus ada kalimat seperti ini. Ketika Paulus melihat ada jemaat yang hidup di dalam incest atau istilah ini, persetubuhan dengan ibu kandungnya sendiri. Bukan ibu kandung. Ada yang mengatakan itu ibu tirinya. Tetapi ada anak yang menyetubui mamanya. Maka Paulus berkata seperti ini. Kalian ya hidup di dalam dosa seperti ini. Mengapa ada orang yang seperti ini kalian tidak tegur? Mengapa kalian biarkan mereka hidup di dalam kondisi seperti itu? Padahal dosa yang dilakukan oleh orang itu adalah satu dosa yang tidak pernah dilakukan atau tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada waktu mereka lakukan itu kalian biarkan dan seolah-olah kalian menerima orang itu ada di dalam gereja dan tidak apa-apa orang itu melakukan dosa itu. Seharusnya yang benar adalah kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan kita menyerahkan tubuh orang itu ke dalam kebinasaan, tetapi jiwanya diselamatkan. Jadi pada waktu itu Paulus mengatakan kalau ada orang yang terus hidup dalam dosa, dia tidak mau bertobat dari dosanya, gereja boleh tidak mendoakan orang itu mati. Tetapi bukan kebinasaan kekal, melainkan supaya jiwanya diselamatkan. Artinya apa? Dia tidak terus menerus hidup di dalam dosa. Dosanya jahat, dosanya harus dihukum. Ananias dan Safira yang menipu Tuhan itu harus dihukum oleh Tuhan Allah.
itu adalah sesuatu yang bukan yang baik, bukan karunia di dalam hukuman itu sendiri. Tetapi karunia dalam pengertian adalah saat itu Tuhan menganugerahkan kepada Ananias dan Safira satu anugerah di mana mereka tidak perlu lagi melakukan dosa-dosa lain atau dosa-dosa yang lebih besar di dalam kehidupan mereka, karena saat itu mereka sudah berhadapan dengan Tuhan. Itu karunianya di situ. Dan karunia itu juga menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang Kristen yang lain untuk tidak hidup di dalam dosa atau melakukan dosa yang sama seperti yang Ananias dan Safira lakukan itu. Itu karunianya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak berbeda dengan Allah di dalam perjanjian lama. Jangan mengira bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih pada zaman ini karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dan berarti kita hidup di dalam zaman kasih karunia, karena setiap orang yang akan datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus akan diampuni dosanya. Dan Kristus atau zaman perjanjian baru itu adalah zaman di mana Allah menyatakan cinta kasihnya. Allah itu adalah Allah yang lebih baik daripada Allah perjanjian lama. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti ini. Baik Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah orang Kristen. Allah perjanjian baru adalah Allah orang Kristen. Allah perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Allah yang sama, yang tidak berbeda sama sekali, yang tidak berubah, yang kekal, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu adalah Allah orang Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, jangan mengira bahwa karena Allah mengubah cara kerjanya, dari misalnya Allah menyatakan keadilannya di dalam perjanjian lama, lalu di dalam perjanjian baru Allah menyatakan cinta kasihnya kepada orang-orang yang berdosa karena ada Kristus yang mati di atas kayu salib, itu berarti bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi yang berdosa, apalagi anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhannya tetap sama, itu berarti orang yang berdosa pasti akan dihukum oleh Tuhan. Cuma yang membedakan adalah waktunya kapan. Kalau di dalam perjanjian lama kita dinyatakan secara lebih tegas bahwa ketika seseorang berdosa Tuhan langsung menjatuhkan hukuman. Dalam zaman perjanjian baru gereja mula-mula Tuhan menyatakan atau memperingati kita dengan cara yang sama juga. Pada waktu Ananias dan Safira berdosa, Tuhan menjatuhkan hukuman. Tapi kita bagaimana? Kayaknya saya berdosa nggak apa-apa ya. Kayaknya Tuhan baik. Saya meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan ampuni. Makanya saya masih hidup. Karena saya masih hidup, padahal saya berdosa, Tuhan memberikan pengampunan, saya ada di dalam Kristus, berarti saya boleh melakukan dosa dan dosa dan dosa terus-menerus dalam hidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ananias dan Safira harusnya menjadi satu peringatan yang besar bagi kita, bahwa orang Kristen juga tidak akan terlepas daripada hukuman Tuhan kalau mereka berdosa. Saya bukan ngomong semua orang Kristen. Dan hukuman ini dalam pengertian juga bukan berkaitan dengan kematian kekal. Tetapi kalau saudara hidup di dalam satu kehidupan yang terus-menerus berdosa, tanpa menundukkan diri di bawah otoritas Kristus dalam hidupmu, dan tidak pernah memikirkan harus menundukkan diri di bawah otoritas Kristus. Yang penting saya aman karena saya memiliki Kristus, saya sudah diselamatkan, dan hidup saya adalah saya sendiri yang mengatur itu. Bukan kehendak Tuhan yang harus jadi, tapi kehendak saya yang harus jadi. Dan demi untuk kehendak saya jadi, biarlah semua hal yang berkaitan dengan Tuhan dan gereja dibuang semuanya seperti itu. Hati-hati. Mungkin saudara harus memikirkan kembali, saudara sudah bertobat atau belum? Saudara sudah menerima cinta kasih Tuhan atau belum di dalam hidupmu? Karena orang Kristen tidak mungkin melakukan hal itu. Dan di dalam perjanjian baru ada satu peringatan juga yang Tuhan berikan, bahwa penghakiman Tuhan dimulai pertama-tama dari mana? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penghakiman Tuhan dimulai dari mana? Dari orang yang tidak percaya? Dari mana?
dari orang percaya atau dari rumah Tuhan. Dikatakan oleh siapa? Petrus ya. Di dalam surat Petrus. Saudara boleh cari sendiri ya. Saya kasih tahu aja. Supaya saudara jangan ngerasa bahwa sebagai orang Kristen kita bisa santai-santai, tenang-tenang seperti itu. Tetap hidup di dalam dosa. Tuhan ngomong tidak. Ketika kita mengerti kebenaran, justru pada waktu itu Tuhan akan menuntut kita lebih besar dan lebih dahulu dari semua orang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya di dalam gereja mula-mula ada satu ketakutan yang besar. Mereka takut hidup di dalam dosa. Mereka takut kepada Allah yang suci dan kudus itu. Tetapi juga di sisi lain mereka mengerti akan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka, yang dinyatakan melalui kehidupan mereka yang penuh dengan kasih karunia atau besarnya grace yang mereka nyatakan di dalam hidup mereka kepada orang-orang lain yang merupakan saudara seiman yang ada di dalam kekurangan. Nah, pada waktu berbicara tentang grace yang dinyatakan oleh orang-orang atau kasih karunia yang diberikan oleh orang-orang Kristen kepada orang-orang lain atau saudara seiman yang lain yang ada di dalam kekurangan, saudara jangan lihat itu sebagai satu tuntutan yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka harus melakukan hal itu, tetapi itu adalah sesuatu yang muncul dari kesadaran hati mereka yang telah menerima kasih karunia yang Tuhan berikan melalui kematian Kristus bagi diri mereka. Dan ini adalah satu sikap yang akan muncul di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen yang menerima penebusan Kristus. Saudara bisa baca itu di dalam bagian-bagian lain dari kitab suci. Misalnya di dalam Yakobus ada kalimat, ibadah yang sejati adalah memperhatikan janda miskin dan anak yatim. Betul ya? Lalu saudara juga boleh melihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunan dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi ini adalah satu karakter yang akan muncul di dalam kehidupan orang Kristen. Dan pada waktu saudara membaca bagian ini, sepertinya itu adalah satu perintah yang Paulus berikan. Janganlah kamu seperti itu. Atau bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Seperti sebuah perintah dan tuntutan bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, satu sisi kita perlu itu karena kita adalah orang berdosa. Dan dosa kita lebih sering membawa kita mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Tetapi di sisi lain natur yang baru Tuhan berikan bagi diri kita dan penerimaan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saya yakin akan mendorong kita untuk memberikan kasih karunia kepada orang lain. Dan semua itu bisa terjadi karena apa? Ada satu aspek lagi, selain dari orang itu telah menerima kasih karunia, yaitu karena ada kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Itu poin yang penting ya. Dan kesatuan ini adalah sesuatu yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang Kristen. Dan bertolak belakang dengan cara iblis bekerja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang keempat sebelumnya, kita sudah melihat pada waktu para rasul memberitakan Injil, maka di situ ada pertentangan yang terjadi. Penentangan yang terjadi. Dan penentangan itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh para mahkamah agama, orang-orang yang Yahudi yang tidak menerima pekabaran yang
dikabarkan oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi saudara, kita tahu satu hal, di balik daripada penolakan itu ada kuasa iblis yang berusaha untuk menghambat dan menghentikan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan pemberitaan Injil. Itu sebabnya pada waktu kita melihat pada perkembangan kerajaan Allah, di situ ada selalu usaha untuk menghancurkan atau menghambat pekerjaan Tuhan itu melalui dua hal. Pertama adalah melalui luar, di mana iblis menggerakkan orang-orang lain untuk menghambat daripada pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi hal yang kedua adalah melalui dalam, menimbulkan perpecahan di dalam gereja, membuat anak-anak Tuhan hidup di dalam dosa. Dan pada waktu anak-anak Tuhan mulai hidup di dalam dosa, ada perpecahan. Kalau itu terjadi, bagaimana mereka bisa menyatakan satu kehidupan yang menyatakan cinta kasih Kristus di antara sesama dari anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pada waktu iblis menyerang, hal yang dilakukan adalah kalau usaha dari luar gagal, dia akan menyerang dari dalam. Itu sebabnya Kisah Rasul di sini menekankan, sebagai anak Tuhan, hal yang kita harus perhatikan adalah seperti jemaat mula-mula. Bukan hanya melakukan kasih, tetapi juga menjaga persatuan yang ada di dalam tubuh Kristus. Itu adalah hal yang penting karena pada waktu Roh Kudus bekerja, dia akan memenangkan banyak jiwa dari berbagai suku, bangsa, background untuk dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Dan sebagai satu tubuh, mungkin tidak tubuh itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Jawabnya tidak. Saudara tidak pernah komplain ke tangan kiri kan? Mengapa engkau melakukan sesuatu seperti itu yang tidak aku lakukan tangan kanan misalnya? Kita tidak pernah mengkomplain tubuh kita. Anggota tubuh kita tidak pernah mengkomplain tubuh kita. Kecuali kalau ada masalah dengan tubuh kita mungkin. Tapi pada waktu ada masalah bukan dikomplain terus. Tetapi justru diperhatikan. Itu yang terjadi. Makanya di dalam gereja mula-mula pada waktu mereka ingin hidup untuk menyatakan cinta kasih Kristus. Mereka bertumbuh di dalam satu kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka Lukas berkata ada kesatuan di tengah-tengah mereka. Dan kesatuan ini melahirkan ada persekutuan di dalam kehidupan orang Kristen. Dan adanya persekutuan itu melahirkan ada satu kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih antara yang satu dengan orang yang lain. Baru dari situ kesaksian yang diberikan oleh gereja itu bisa menjadi satu kesaksian yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipanggil bukan karena kebenaran diri kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil karena kita adalah orang yang menyadari keberdosaan kita. Bukan kebenaran kita. Dan keberdosaan itu membuat kita tahu diri. Kita harusnya dibuang oleh Tuhan dan bukan diterima oleh Tuhan karena kita layak menerimanya. Melainkan karena kasih karunia kita menerima itu. Mungkin kita tidak membagikan itu. Saya percaya kita harus membagikan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Nah, saya tarik sedikit ya. Pada waktu kita memberikan kasih karunia itu kepada saudara seiman kita, bentuknya apa? Di dalam bagian ini saudara, dikatakan bahwa mereka menjual kepunyaan mereka, milik mereka dan membagikannya kepada saudara mereka yang lain. Nah, di dalam bagian ini ada pengertian yang seperti ini ya. Kekristenan tidak pernah mendukung yang namanya komunisme. Kekristenan justru menolak komunisme dalam pengertian seperti ini. Komunisme mengajarkan apa yang menjadi milikmu adalah milik siapa? Milik bersama atau milikku. Kayaknya bersama. Tapi coba perhatikan, kalau memang semua yang dimiliki itu adalah milik bersama, milik orang kaya itu adalah milik bersama, kenapa orang-orang yang kaya di komunis makin kaya? Orang yang tetap miskin ada di dalam kemiskinan. Jadi prinsipnya adalah apa yang menjadi milikmu itu adalah milikku. Tapi atau milik bersama lah seperti itu ya. Tapi di dalam iman Kristen dikatakan
orang-orang Kristen atau Tuhan sendiri menghargai milik dari pribadi-pribadi orang. Memang Alkitab mengajarkan milik dari pribadi-pribadi orang Kristen itu adalah sesuatu titipan yang Tuhan berikan untuk dikelola oleh masing-masing orang itu. Tetapi Tuhan menghargai talenta masing-masing orang. Tuhan menghargai berkat yang diberikan kepada masing-masing orang yang berbeda antara yang satu dengan orang yang lain. Itu berbeda satu sama lain. Dan itu berarti bahwa orang yang satu sebenarnya tidak bisa menuntut kepada orang yang lain untuk membagikan milik dia, untuk menolong dia karena dia memiliki hak itu. Tapi yang diajarkan kekristenan adalah menariknya begini ya. Kalau komunisme mengajarkan apa yang menjadi milikmu adalah milikku, kekristenan mengajarkan apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Saudara bisa paham? Standpointnya beda. Kalau dalam komunisme kita menuntut orang lain untuk membagi harta mereka menjadi kepentingan kita. Tetapi di dalam kekristenan kita justru yang menjadi orang yang aktif untuk membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan itu. Saudara boleh komparasikan dengan ayat yang di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang mulai dari 13 aja. Lalu ayat 14 kita baca sama-sama ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendatangkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi sebagai orang Kristen kita harus hidup seperti apa? Saudara yang memiliki berkat yang lebih dari Tuhan, jangan pernah merasa sombong, lalu merasa diri saudara aman, lalu tidak mempedulikan saudara-saudara yang lain yang ada di dalam kekurangan. Justru saudara harus memperhatikan mereka karena apa? Karena Tuhan menghendaki untuk memberkati mereka melalui memberkati saudara. Saudara jangan pikir sebagai orang Kristen maka Tuhan memberkati, maka berkat itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk diri kita pribadi dan kita menerimanya secara egois. Oh, yang penting adalah saya diberkati Tuhan, ya saya hidup dengan kelimpahan dan kenyamanan, segala sesuatu yang saya bisa nikmati saya nikmati sendiri. Lalu orang lain itu apa? Ya kita rasionalisasi. Ya mereka malas sih, maka mereka tidak bekerja. Mereka tidak mendapatkan berkat Tuhan. Mereka punya hidup dalam kemiskinan. Mereka kekurangan. Ya biar mereka urus sendirilah urusan mereka seperti itu. Ya saya juga ngomong bukan berarti kita dimanfaatkan oleh orang ya. Di dalam menolong orang lain. Alkitab mengajarkan ketika kita menolong orang, kita jangan memberikan semuanya terus menerus seperti itu. Tapi kita harus membuat orang itu berusaha atau bekerja. Tetapi kadangkala ada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kondisi yang tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Atau ada orang-orang yang dalam kondisi yang betul-betul saat itu tidak ada uang untuk bisa makan sama sekali. Dan kalau kita suruh dia berusaha bulan depan baru terima gaji seperti itu, dia sudah mati dulu. Jadi ada kadang-kadang kita harus menolong orang secara langsung seperti itu. Karena mereka memang membutuhkan pertolongan itu. Lalu berkat Tuhan yang diberikan bagi umatnya, bagi tubuhnya, bagi gerejanya, itu dinyatakan melalui apa? Cara kerja Tuhan bukan cuma sekedar memberikan berkat kepada pribadi-pribadi orang secara langsung, tetapi juga memberikan berkatnya kepada pribadi tertentu di dalam gereja untuk memberkati pribadi yang lain atau keluarga yang lain yang ada di dalam kekurangan. Itu cara kerja Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berhasil di dalam usaha kita, saudara tetap harus ingat, keberhasilan itu adalah berkat Tuhan. Bukan karena kita pinter, tentunya ada faktor pinter ya.
Tapi Bapak Ibu pinter karena siapa? Rajin belajar. Terlahir pinter kan? Kalau terlahir pinter dari siapa? Ya dari Tuhan juga kayak gitu. Jadi kita dalam segala sesuatu harus mengerti bahwa apapun yang kita terima itu bersumber dari Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Itu adalah hal yang Tuhan kehendaki untuk kita nyatakan di dalam hidup kita ketika Tuhan menebus kita dari dosa kita. Dan pada waktu kita memberinya apa? Mungkin Bapak Ibu akan mikir kayak gini. Karena Alkitab bilang uang, maka memberinya uang. Oke, satu sisi benar, uang. Tapi bagaimana kalau saya nggak punya uang? Memberi nggak? Nah menariknya adalah di dalam bagian ini yang Tuhan minta itu bukan pada uangnya, tetapi pada resource yang Bapak Ibu miliki. Harta yang Bapak Ibu miliki, apapun potensi yang Bapak Ibu miliki, itu yang Tuhan minta. Saya kutip ini semoga enggak menjadi sesuatu yang berdampak negatif ya. Ada satu orang ngomong sama pendeta Stephen Tong kayak gini. Pak Tong, saya itu punya tempat. Saya sewakan kepada orang lain untuk dipakai sebagai gereja. Karena orang Kristen sendiri dari GRII itu saya. Nggak mau menggunakan tempat itu untuk digunakan buat kebaktian. Lalu akhirnya tempat itu saya sewakan kepada orang lain yang bukan dari GRII untuk dipakai. Lalu orang itu selalu meminta menawar harga sewa, nggak mau dinaikkan seperti itu. Lalu bagaimana Pak Tong? Pak Tong jawab pertama, dia punya jemaat berapa? Kira-kira persembahan dia cukup atau tidak? Dan dia bilang cukup. Lalu uang kelebihan itu untuk apa? Boleh nggak dia atas nama pelayanan untuk kemudian menekan orang lain supaya orang lain itu menurunkan harga atau berkorban demi orang itu atau gereja itu atas nama pelayanan, padahal uang yang didapatkan tidak jelas untuk apa. Itu yang pertama prinsipnya. Lalu yang kedua, Pak Tong bilang, mengapa kamu tidak gunakan uangmu untuk mendukung gereja? Karena orang ini ngomong, saya mau mendukung GRII. Tapi pada waktu saya mau mendukung GRII, caranya gimana? Caranya adalah GRII menggunakan tempat saya. Baik ya, mendukung ya. Tapi Pak Tong ngomong dengan cara yang berbeda kayak gini. Kamu selalu berpikir ada tempat, gereja pakai, dukung seperti itu. Tapi tahu tidak, setelah kamu gunakan tempat itu, kamu nggak rugi apa-apa kan? Itu namanya pelayanan. Kenapa tidak pikir seperti ini? Jual tempatmu, uangnya dapat berapa, persembahkan untuk membangun gereja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali berpikir di dalam pengertian, saya mau melayani Tuhan, saya mau mendukung pelayanan Tuhan, tetapi saya nggak mau berkorban. Kalau sampai ada sesuatu yang saya rugikan, maka saya saya nggak bisa membantu saat itu. Lebih baik orang lain yang mengerjakan hal itu. Tapi saya lihat prinsip Pak Tong itu tidak jauh beda dari prinsip dari jemaat mula-mula. Di mana pada waktu jemaat mula-mula melihat ada saudara mereka yang ada di dalam kekurangan, apa yang dilakukan? Saya nggak punya uang cash yang cukup, tapi saya punya mobil misalnya, saya punya tanah, saya punya ada hal-hal yang lain. Mungkin itu bisa membantu untuk mendukung orang itu. Lalu bagaimana? Saya jual itu, uangnya saya gunakan untuk dipersembahkan kepada gereja, guna gereja untuk mendukung orang lain yang ada di dalam kekurangan. Saya lihat hamba Tuhan kita punya prinsip seperti ini ya. Pak Tong sendiri menjual rumah dia, menjual barang-barang dia untuk bisa membangun gereja.
Ada hamba Tuhan yang lain saya tahu demi untuk bisa pelayanan rumah dia satu-satunya yang dia dapatkan melalui pekerjaan dia, yang tabungan dia akhirnya dia jualkan dan semua uangnya itu dipersembahkan sebagai janji iman untuk membangun gereja atau mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melayani jangan beralasan karena uang saya sedikit saya nggak bisa melayani. Tuhan banyak memberikan resource dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin melayani, saya yakin saudara pasti bisa melayani. Cuma mau atau tidak, rela berkorban atau tidak. Dorcas adalah satu orang, kita sudah bahas sebelumnya, seorang janda tua yang hidupnya saya yakin tidak terlalu berkelimpahan. Tetapi anehnya adalah dia bisa saja buat baju untuk orang-orang miskin yang lain. Sehingga mereka semua diberkati oleh pelayanan yang dilakukan oleh Dorcas ini. Sehingga pada waktu dia mengalami kematian, maka orang-orang yang dilayani oleh Dorcas cari Petrus dan menangis di hadapan Petrus untuk menunjukkan semua kebaikan yang Dorcas lakukan kepada diri mereka. Indah tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Kalau kita sebagai gereja Tuhan memiliki satu hati yang saling mengasihi, bersatu, tidak dimanfaatkan iblis untuk memecah gereja, menyangkal diri, memperhatikan kepentingan orang, tidak melihat bahwa segala sesuatu itu adalah milik saya semata, tetapi Tuhan memberkati saya untuk membagikan itu kepada orang-orang lain supaya terjadi keseimbangan di dalam gereja Tuhan. Lalu kita sama-sama dengan takut hati berusaha menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tidak sembarangan, menjaga kemurnian dan kesucian di dalam hidup kita. Saya yakin gereja akan sangat diberkati oleh Tuhan dan sangat-sangat akan menjadi tak perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam dunia ini untuk mereka diselamatkan di dalam Kristus. Dan Lukas tidak berhenti di dalam prinsip ini saja. Tetapi Lukas kemudian melanjutkan dengan satu contoh dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh menjalankan prinsip ini. Dan orang itu adalah Barnabas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa Barnabas? Kalau kita bilang dia adalah salah satu saksi mata dari Kristus juga, tetapi dia bukan bagian dari 12 rasul. Melainkan dia adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang baik, memiliki kesetiaan di dalam melayani, orang yang sangat memiliki karunia untuk memberikan satu penghiburan kepada orang lain. Dan di situ dikatakan dia ketika melihat keadaan jemaat, dia rela menjual seluruh tanah yang dia miliki, lalu uang hasil penjualan itu dipersembahkan kepada Tuhan melalui diserahkan di bawah kaki rasul. Saudara, ada loh orang kayak gini di dalam zaman itu. Dan saya juga tadi bicara ada orang seperti ini di dalam zaman saat ini. Nah, menariknya kayak gini Bapak Ibu. Sebenarnya Barnabas perlu dicatat enggak namanya? Matius pasal 6 kan bilang kayak gini. Apa yang engkau lakukan, kebaikan yang engkau lakukan, jangan diketahui, yang dilakukan tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kalau engkau berdoa masuk ke dalam ruangan, tutup, doa kepada Tuhan, gak perlu orang lain tahu, maka Bapamu yang di surga akan memberikan jawaban itu kepada engkau. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan cukup Tuhan yang tahu. Betul ya? Tapi di dalam bagian ini kenapa nama Barnabas itu dimasukkan? Padahal kebaikan Barnabas seharusnya gak perlu ditunjukkan kan kalau berdasarkan prinsip dari firman Tuhan atau prinsip dari Yesus Kristus. Ada yang mengatakan seperti ini, lucu. Dia bilang, sebenarnya kayaknya Lukas pada waktu tulis nama Barnabas di sini, sebenarnya tanpa persetujuan Barnabas kayak gitu. Kenapa? Karena pada waktu dia nulis ini, mungkin ada tujuan lain yang nanti saya katakan. Sehingga pada waktu dia sudah menulis ini, dan Barnabas tahu, Barnabas kemudian menegur si Lukas. Lukas, kenapa kamu masukin nama saya di situ? Sudahlah, enggak usah masukin nama saya di situ. Coret saja. Tetapi di sini
Tuhan justru melalui Lukas tetap mencantumkan nama Barnabas di dalam kitab ini. Tujuannya untuk apa? Saya percaya pertama adalah karena Barnabas memang tidak menghendaki itu. Kedua, untuk mengkontraskan kehidupan Kristen yang sesungguhnya dibandingkan dengan kehidupan Kristen yang palsu, yaitu yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ketiga adalah mempersiapkan Barnabas menjadi seorang pemimpin atau jemaat untuk menerima pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas. Saudara kalau baca di dalam ayat-ayat berikutnya ya. Misalnya kalau saudara baca di dalam pasal yang ke 11. Di situ para rasul mendengar tentang pelayanan di Antiokhia. Gereja bertumbuh di situ, lalu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia untuk menguatkan jemaat yang ada di situ. Lalu Barnabas ini ngerasa dia kewalahan sendirian untuk melayani jemaat di Antiokhia. Akhirnya dia pergi mencari Saulus yang bertobat itu, lalu kemudian mengajak Saulus ke Antiokhia untuk melayani bersama di situ. Kemudian kalau saudara perhatikan setelah sidang di Yerusalem, maka siapa yang diutus untuk pergi kepada seluruh dari gereja-gereja yang ada untuk mengumumkan kalau sunat itu tidak diperlukan lagi bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan orang-orang itu adalah salah satunya Barnabas yang diutus untuk pergi memberitakan keputusan itu. Nah, mengapa mereka yang dipilih? Karena ini adalah orang-orang Kristen yang berintegritas. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hidupannya memang totali diberikan untuk didedikasikan bagi pelayanan Tuhan. Makanya orang-orang ini kemudian diutus untuk memberitakan kebenaran dari keputusan sidang di Yerusalem. Nah, saya percaya itu prinsip yang penting. Ya, mengapa nama Barnabas harus muncul di sini? Karena dia adalah orang yang akan menjadi orang yang penting di dalam pelayanan gereja, salah satu orang yang penting. Dan untuk dia bisa menjadi salah satu orang yang penting dan diterima oleh gereja, maka dia punya kebaikan dan pengorbanan diri dia, kesetiaan dia untuk Tuhan itu harus dinyatakan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi satu kesaksian dari kehidupan Kristen yang baik kepada orang-orang yang merupakan orang Kristen yang lain ataupun orang yang belum percaya kepada Kristus. Itu tujuannya. Jadi itu sebabnya nama Barnabas dimunculkan di sini. Lalu saudara, pasal 5. Saya nggak tahu cukup nggak waktu kita. Mau lanjut atau mau stop? Saya singkat aja ya pasal 5. Pasal 5 masuk ke dalam cerita tentang Ananias dan Safira. Siapa mereka? Mereka adalah orang Kristen. Dan mereka adalah orang yang kemudian terpancing oleh kebaikan yang dilakukan oleh Barnabas. Pada waktu Barnabas menjual seluruh harta mereka, harta dia lalu dipersembahkan kepada kaki rasul, kelihatannya itu adalah hal yang baik. Hal yang membawa Barnabas itu lebih dikenal oleh orang-orang Kristen dan lebih dihargai di kalangan orang-orang Kristen. Lalu pada waktu itu mungkin si Ananias dan Safira ini kemudian berdiskusi satu sama lain, suami istri itu, kita gimana ya? Kelihatannya Barnabas itu menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Orang yang baik, orang yang dihargai di dalam gereja. Karena dia menjual hartanya lalu dipersembahkan bagi Tuhan. Kita punya sebidang tanah loh. Mau nggak kita persembahkan kepada Tuhan ya? Lalu akhirnya singkat cerita mereka memutuskan, oke, kita persembahkan tanah kita ini ya. Kita jual terlebih dahulu. Lalu setelah kita jual tanah itu, kita persembahkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi setelah mereka menjual dan dipersembahkan kepada Tuhan, mereka mati. Saudara, mengapa mereka mati? Ada yang mengatakan seperti ini. Mungkin karena mereka tidak mengira
kalau hasil penjualan itu lebih banyak daripada porsi yang ingin mereka persembahkan kepada Tuhan. Misalnya mereka tafsir harga itu adalah 1M misalnya. Lalu ketika mereka jual ternyata uang hasil penjualan itu adalah 1,2M misalnya. Atau 12M seperti itu. Lalu gimana? Ya kita persembahin 1M saja, yang 2M-nya kita simpan misalnya, 2M, 12M, bukan 200 juta ya, bukan, iya 2M ya, sorry, 200 jutanya, 200 jutanya kita simpan kayak gitu, lalu kita kasih yang 1M, gak apa-apa kan? Nah ada yang mengatakan kayaknya mereka berdosa, kenapa mereka mati? Karena mereka berdosa karena menyimpan sebagian dari uang itu karena kerakusan yang ada di dalam diri mereka, ketamakan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Mungkin mereka ada ketamakan itu. Tetapi saya pribadi melihat kelihatannya yang menjadi persoalan mengapa mereka dihukum bukan karena faktor ketamakan semata. Tetapi ada faktor lain yang membuat mereka dihukum. Dan kenapa bukan karena ketamakan? Karena Petrus bilang kayak gini, selama tanah itu milikmu, itu adalah milikmu. Pada waktu engkau sudah menjualnya pun uang yang hasil penjualan itu adalah milikmu. Jadi berarti kalau itu adalah milik dari Ananias dan Safira, kalau mereka ingin menyimpannya itu nggak masalah. Kalau mereka tidak mau mempersembahkannya juga tidak masalah. Lalu mereka memutuskan untuk mempersembahkan uang itu. Tapi pada waktu mempersembahkan uang itu mengapa jadi masalah? Karena dasarnya adalah mereka membohongi Tuhan. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil seluruh penjualan tanah. Kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka masih menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan nama seperti Barnabas mendapatkan nama. Atau mereka ingin tampil sebagai orang yang rohani, yang baik, yang dihormati oleh semua orang Kristen. Padahal mereka bukan seperti itu, mereka munafik. Mereka menyembunyikan sebagian dari harta mereka yang dipersembahkan. Tapi pengen pujiannya. Nah itu sebabnya Tuhan mendatangkan kematian kepada kepada Ananias dan Safira ini. Karena mereka berlaku tidak seperti ini menariknya adalah tidak seperti nama mereka. Ananias itu berarti Allah yang penuh dengan kasih karunia. Safira itu berarti cantik, beautiful. Saudara, kalau itu diterapkan di dalam kehidupan Kristen, pertama harusnya bagaimana? Mereka mengerti kalau kehidupan mereka itu adalah ada di dalam kasih karunia dari Tuhan Allah. Dan kalau mereka mengerti istilah cantik yang benar adalah di hadapan Tuhan, kecantikan itu di luar dan dalam harus sama. Bukan apa yang kita tampilkan sebagai sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tapi mereka tampilkan mereka adalah orang rohani yang baik, hati mereka penuh dengan kesombongan dan ketamakan. Mereka menampilkan Allah sepertinya penuh dengan kemurahan dengan mereka memberikan seluruh dari hasil penjualan itu kepada orang lain. Tetapi di sisi lain mereka merasa, aduh nanti kita dipelihara enggak ya kehidupan kita kalau saya korbankan semua dan persembahkan semua untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang saya pernah bahas kemarin ya. Apa yang kita tampilkan itu bisa membawa orang berada di dalam jalur yang benar, atau bisa membuat orang itu dimislead atau disimpangkan dari yang sebenarnya. Tapi ada satu hal lain yang lebih harus kita takutkan. Bukan kita hanya menampilkan hidup kita yang membuat orang melihat Kristus secara salah saja. Tetapi ketika saudara melakukan hal itu, saudara bukan berdosa di hadapan manusia, tapi saudara berdosa di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu Ananias melakukan dosa itu, Petrus bilang apa?
Di dalam ayat yang keempat ya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kalau baca di dalam ayat 3, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, Petrus mengerti sekali. Pada waktu Ananias berdosa, yang dihadapi oleh Ananias itu bukan Petrus. Yang dibohongi itu bukan hanya Petrus ataupun jemaat yang lain. Tetapi yang dibohongi itu adalah Roh Kudus. Lalu siapa Roh Kudus itu? Dalam ayat yang kelima dikatakan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ayat 4 ya. Oh ya, ayat 5, ayat 4. Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi Allah yang ditipu oleh Ananias yang tidak pernah bisa ditipu oleh manusia sebenarnya. Tapi kita lakukan itu kan. Yang namanya dosa adalah kita berpikir kita bisa membohongi Tuhan, kita bisa menutupi diri dari hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang mungkin yang kita lebih takuti itu adalah bukan pada tindakan berdosa itu. Karena dosa itu melawan Tuhan. Tetapi yang lebih kita takuti itu adalah kalau dosa kita itu terbongkar. Tapi Alkitab bilang semua dosa yang disembunyikan pasti terbongkar. Kalau saudara berani menyembunyikan dosa, saya yakinkan suatu hari pasti terbongkar. Jadi harus siap hati ya. Kalau nggak mau, jangan lakukan itu. Kalau ingin hidup saudara jadi berkat, jangan teruskan dosamu. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang saya kadang sedih sekali. Karena di dalam keputusannya saya nggak tahu apakah mereka pikirkan atau tidak. Tapi satu hal yang saya pikirkan, mereka tidak pikir panjang. Karena apa? Mereka pikir cuma pada waktu itu adalah baik untuk mereka, menyenangkan. Nggak apa-apa melakukan hal itu. Karena memberikan satu kepuasan, padahal itu adalah dosa. Dan mereka pikir mereka bisa menekan itu, menyembunyikan itu sambil menampilkan diri sebagai orang Kristen yang baik yang tetap melayani Tuhan. Tanpa berpikir suatu hari akan terbongkar. Dan ternyata itu terbongkar. Akibatnya mulai hari itu mereka tidak bisa melayani Tuhan lagi. Atau walaupun mereka ada pertobatan ketika dipercayakan pelayanan, mereka malu dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Celaka saudara. Saya kira itu bukan hal yang baik. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari orang itu di dalam kehidupan kita ya. Dosa haruslah kita singkirkan. Dosa harus kita benci. Dosa adalah sesuatu yang kita harus buang dari kehidupan kita karena Tuhan Yesus mati karena dosa itu yang kita lakukan. Kalau Yesus sudah mati bagi dosa kita, mungkin tidak kita masih terus hidup di dalam memelihara dosa. Boleh tidak? Saya percaya jawabannya tidak boleh. Karena itu berarti kita menyalibkan Kristus lagi. Kita menyalibkan Kristus lagi untuk mati bagi dosa kita yang padahal dia mati untuk dosa itu. Saya pakai istilah menyalibkan Yesus lagi padahal dia mati satu kali dan kita tidak mungkin hidup tanpa dosa. Maksud saya adalah kalau saudara tetap di dalam sikap yang sengaja memelihara dosa, padahal saudara tahu itu melawan Tuhan, tetapi saudara tetap pelihara itu dengan satu pemikiran bahwa tidak apa-apa, Tuhan bisa memberikan pengampunan dan saya percaya kepada Kristus begitu. Hati-hati, saudara mungkin akan dihukum oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu. Dan orang Kristen di dalam peringatan ini bisa melakukan hal itu. Dia berpikir dia melakukan sesuatu yang baik. Dia melayani Tuhan. Tetapi dia bisa melayani Tuhan dengan satu sikap yang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu itu Tuhan memberikan peringatan yang keras supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak mengulangi dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini. Terakhir, saya mau tanya, kondisi ekonomi gereja mula-mula itu bagaimana?
Kaya, berkelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan, atau miskin? Halo? Saya ulangi ya. Kondisi ekonomi gereja mula-mula itu penuh dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam pengertian materi atau miskin? Hah? Pas-pasan. Oke, pas-pasan. Baik ya. Pas-pasan ya. Dan pas-pasan itu hanya bagi sebagian besar orang, sebagian sedikit kaya mungkin, lebih dari yang lain maksudnya. Tapi sebagian lain itu pas-pasan kurang sedikit kayak gitu ya. Saudara, tapi gereja mula-mula itu gereja yang berkembang nggak? Gereja yang perkembangan, gereja yang diberkati Tuhan tidak? Diberkati kan? Jadi berkat Tuhan itu identik dengan kekayaan enggak? Enggak. Kalau saudara punya prinsip, saya mengikut Tuhan, Tuhan harus memberkati saya dengan materi. Saudara sudah salah ngerti prinsip Tuhan. Justru berkat itu bukan untuk semua pribadi orang Kristen dalam bentuk materi itu. Yang pasti adalah Tuhan menjanjikan secukupnya, itu Tuhan janjikan, itu pasti. Tetapi Tuhan juga akan memberikan orang-orang Kristen yang lain lebih daripada orang Kristen yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka tidak boleh menjadi sombong, tapi membagikan berkat Tuhan kepada orang Kristen yang lebih kurang. Tetapi saudara, semua yang itu bukan berarti bahwa yang kurang itu boleh dengan santai menerima dan menagih semua berkat dari orang-orang lain, karena Tuhan menjamin berkat itu bagi mereka. Saya percaya itu juga sikap yang berdosa ya. Kita harus berjuang. Kita juga harus membagikan berkat kita, karena di dalam pasal yang 12 Roma itu dikatakan kita harus menjaga keseimbangan. Kita menerima berkat, kita juga harus memberi berkat kepada orang lain. Saudara, jangan kira bahwa kalau kita miskin, kita berkekurangan, kita tidak sebaik orang lain, maka itu berarti saya belum bisa melayani Tuhan dan saya tidak bisa melayani Tuhan. Tidak, saudara bisa melayani Tuhan. Semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu harus digunakan untuk melayani Tuhan. Kalau tidak, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau dengan begini, saya percaya sekali, maka gereja akan punya satu kehidupan dalam kesatuan, tidak saling mencurigai satu dengan yang lain, dan dari situ membentuk satu hidup yang saling mengasihi dan penuh dengan kasih karunia satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang boleh Engkau bagikan bagi kami. Untuk prinsip kehidupan Kristen dari anak-anak-Mu, dari orang yang sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan. Kiranya Engkau boleh pimpin mereka, dan juga selain memimpin mereka yang sudah Engkau nyatakan di dalam kitab suci-Mu, Engkau juga boleh memimpin kami dengan satu kehidupan dan pergumulan dan penyangkalan diri seperti yang diteladankan oleh gereja mula-mula. Tolong kami ya Bapa, beri kami kasih yang lebih besar di dalam hidup kami. Beri kami perhatian kepada saudara-saudara seiman kami. Beri kami kerinduan untuk memberikan kepada Engkau ketika Engkau memintanya, bahwa segala hal yang Engkau telah berkati di dalam kehidupan kami, untuk kebaikan dari gereja-Mu, untuk kebangunan dari rumah-Mu, untuk penyebaran dari pekerjaan-Mu dan Injil-Mu tengah-tengah dunia ini. Kiranya semua ini boleh menjadi sesuatu yang kami imani, kami satukan tujuan kami, hati kami, demi untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam gereja ini. Kami sungguh mengharapkan belas kasih-Mu ya Bapa, sehingga baik dari hamba Tuhan, pengurus, setiap aktivis, jemaat Tuhan, ketika kami berbicara tentang kesatuan hati, kami tahu kesatuan itu adalah berkaitan dengan kepentingan Tuhan, bukan demi untuk kepentingan pribadi
pribadi tertentu di dalam gereja ini. Tetapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh diperjuangkan, diutamakan, dan dipastikan jadi di dalam gereja ini. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.